Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak guru yang hebat, kembali bersama saya, Darwis SSI NPD, calon guru penggerak Angkatan 7, asal sekolah UPT SMA Negeri 4 Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas 1.4.A.7, demonstrasi kontekstual budaya positif praktik segitiga restitusi. Pada demonstrasi kali ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap siswa dalam dua kasus yang berbeda. Apa itu restitusi? Menurut Gosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi mencakup 3 tahap dan setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu tahap pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Tahap 3, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Saya akan mempraktikkan segitiga restitusi terhadap dua kasus yang berbeda di kelas yang saya ampu. Kasus pertama, ketika ada salah satu siswa yang tidak konsentrasi di dalam mengikuti proses pembelajaran, selalu mengantuk di dalam kelas, dan nilainya banyak yang tidak tuntas. Kasus 2, ketika ada salah satu siswa yang selalu membuka masker di lingkungan sekolah, termasuk di dalam kelas. Dalam video berikut saya akan mempraktikkan segitiga restitusi. Kasus pertama, siswa kurang aktif di dalam belajar karena waktunya lebih banyak digunakan untuk bermain game online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Tidak usah tegang ya, relax saja, santai. Kita akan bicara untuk hari ini ya. Bagaimana Fadil, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, kalau boleh tahu Fadil rumahnya di mana ya? Di Dusun Agung, Pak. Oh, di Dusun Agung. Tinggal sama orang tua. Iya, Pak. Oke. Ayah kerjanya di mana? Saya kerja jadi petani, Pak. Kalau ibu? Sedang ibu tidak bekerja, hanya ibu rumah tangga. Jumlah saudara Fadil berapa orang? Saya bersaudara tiga orang dan saya nomor 2. Oh, nomor 2 ya. Oke, baiklah Fadil. Begini, Fadil kira-kira tahu tidak kenapa Bapak memanggil Fadil ke sini? Tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Baik. Kira-kira kalau dilihat dari proses pembelajaran fisika,
selama ini Fadil ikuti, ada tidak yang kurang bagi Fadil? Iya Pak, nilai saya pada pelajaran fisika semuanya tidak memenuhi KKM. Oh, nilai fisikanya banyak yang tidak tuntas ya? Iya Pak. Ya, banyak-banyak yang berada di bawah nilai KKM. Oke, kalau dari aktivitas pembelajaran yang dilakukan menurut Fadil sudah optimal apa belum? Belum Pak. Belum optimal ya? Oke, baik. Di sini Bapak perhatikan dari proses pembelajaran yang selama ini Fadil nampak kurang aktif di dalam mengikuti proses pembelajaran. Iya benar Pak. Benar begitu ya? Iya Pak. Iya. Tugas-tugas pembelajaran yang Bapak berikan banyak yang tidak diselesaikan. Ulangan-ulangan hariannya hampir semuanya di bawah KKM. Bagaimana? Betul demikian seperti itu? Iya betul Pak. Betul ya? Nah, bahkan juga menurut laporan dari beberapa guru, Bapak Ibu guru yang mengajar di kelasnya Fadil juga mengeluhkan hal yang sama, bahwa Fadilnya banyak mata pelajarannya nilainya yang tidak tuntas. Bagaimana? Betul seperti itu Fadil? Iya benar Pak. Benar ya? Iya Pak. Baik. Nah, inilah merupakan data yang Bapak terima selama Fadil mengikuti proses pembelajaran. Namun, tujuan Bapak sekarang memanggil Fadil di sini bukan untuk mencari kesalahan Fadil, ya, tetapi ingin mengajak Fadil untuk duduk bersama, mencari solusi, memperbaiki dan menemukan solusi atas permasalahan yang Fadil hadapi saat ini pada saat proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Iya. Apakah Fadil setuju dengan hal seperti ini? Iya Pak, setuju Pak. Setuju ya? Ya. Jadi Fadil, kalau dilihat dari data tadi yang sudah Bapak sampaikan, Fadilnya yang kurang aktif dalam pembelajaran, bahkan pada pembelajaran fisika sendiri Bapak melihatnya Fadilnya selalu mengantuk sehingga konsentrasi belajar Fadil sangat kurang. Dan bahkan beberapa tugas tadi yang selama ini diberikan dalam pembelajaran banyak yang Fadil tidak kerjakan. Iya Pak, tapi saya selalu hadir dalam kelas Pak. Dan saya kira kalau sudah hadir dalam kelas, artinya nilainya bisa tuntas. Oh, anggapannya Fadil seperti itu ya? Iya Pak. Ya, jadi memang betul di absensi saya di fisika, Fadil memang ada di dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran. Tetapi bukan semata-mata bahwa ketika kita hadir di dalam kelas lantas nilainya nanti akan tuntas. Ya. Terus apakah Fadil bisa memahami materi tersebut dengan baik kalau hanya mengantuk setiap hari dalam kelas? Tidak Pak. Jelas tidak ya? Iya Pak. Ya. Jadi ketika kita mengantuk dalam kelas, pasti materi tidak akan sampai ya, tidak akan diterima dengan baik. Pantaslah sehingga nilai Fadil di sini kurang, ya, tidak mampu juga memahami materi, maka tugas-tugasnya tidak bisa dikerjakan dan nilai ulangannya yang banyak tidak tuntas. Bagaimana seperti itu Fadil ya? Iya Pak. Saya minta maaf Pak karena adanya saya selalu mengantuk dan nilai saya tidak tuntas Pak. Oh iya iya. Nah Fadil tidak perlu mungkin minta maaf ya, karena setiap orang, setiap anak, termasuk Bapak juga pasti pernah berbuat salah. Ya, kita harus yakini itu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya. Oke Fadil, pasti Fadil melakukan semua ini karena ada alasannya. Nah, coba ceritakan ke Bapak, kira-kira apa yang membuat Fadil sehingga Fadilnya kurang aktif di dalam mengikuti proses pembelajaran dan tugas-tugasnya banyak yang tidak dikerjakan atau dikumpul. Saya memang tidak mengerjakan tugas Pak dan mengantuk di dalam kelas karena ada aktivitas lain. Oh, Fadilnya ada aktivitas lain Ya, Pak. sehingga tugasnya tidak dikerjakan dan mengantuk di dalam kelas. Oke, bukannya Fadil kalau misalkan malam sudah sholat isya misalnya dan sudah belajar sedikit,
langsung tidur di rumah untuk mempersiapkan diri lebih awal untuk bangun. Iya Pak, tapi saya selalu bermain game sama teman-teman. Jadi aktivitasnya Fadil di rumah main game bersama dengan teman-teman. Iya Pak. Oh begitu ya. Sebenarnya teman-teman Fadil yang ditemani bergaul ataupun begadang bermain game di rumah itu anak sekolah atau bukan? Ya Pak, memang bukan anak sekolah dan selalu main bersama-sama nonton YouTube tentang strategi game yang lebih baik. Jadi bermain game bersama dengan teman-temannya ini Fadil bukan anak sekolah ya. Jangan sampai Fadil nanti dirugikan dirinya sendiri karena teman-teman Fadil adalah orang-orang yang tidak sekolah. Ya, ya. Jadi kalau boleh tahu kira-kira bermain gamenya berapa jam sehari? Kurang lebih 7 jam Pak. Kurang lebih 7 jam ya. Ya Pak. 7 jam itu nak sudah lama sekali kita beraktivitas bermain game. Ya Bapak tahu kalau sudah didasari dengan kesenangan pasti pekerjaan itu akan terasa mudah dan tidak terasa waktu ya. Ya Pak. Ya coba saja misalkan nanti kesenangan Fadil bermain game, itu bisa diterapkan di pembelajaran fisika atau pembelajaran yang lain. Ya. Sepakat seperti itu nak? Sepakat Pak. Oke. Nah kalau sepakat seperti itu, saya yakin permasalahan seperti tadi yang dilakukan Fadil ini tidak terjadi. Oke Fadil, dari perbicaraan tadi kira-kira yang menyebabkan Fadil kurang aktif mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas itu karena apa tadi? Mungkin karena saya lebih banyak menggunakan waktu saya untuk bermain game Pak. Tugas saya tidak tuntas. Oke, berarti Fadil sudah mengetahui penyebab sehingga nilainya yang Fadil kurang baik ya, banyak tugas yang belum dikerjakan dan kurang optimal di dalam mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Betul begitu ya? Iya benar sekali Pak. Oke. Nah, kira-kira Fadil masih ingat kesepakatan kelas di sekolah ini yang sudah tertuang dalam peraturan akademik sekolah kita terkait dengan nilai mata pelajaran? Masih Pak. Masih ingat sekali ya? Iya Pak. Oke. Coba Fadil diungkapkan apa-apa kira-kira yang masih diingat terkait dengan kesepakatan kelas dalam hal nilai mata pelajaran. Harus mengikuti pembelajaran, semua nilai harus tuntas. Ya, jadi ada 2 kesepakatan kelas kita di sini terkait dengan nilai mata pelajaran. Yang pertama harus aktif mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua semua mata pelajaran harus tuntas. Nah, kalau misalnya pembelajarannya hasilnya belum tuntas seperti tadi yang Fadil alami saat ini, kira-kira dampaknya bagi Fadil seperti apa? Kalau lebih dari 2 mata pelajaran yang tidak tuntas, saya tidak bisa naik kelas Pak. Nah, sudah tahu ya. Ya, Pak. Kalau 2 mata pelajaran yang tidak tuntas, maka Fadilnya nanti tidak bisa naik kelas. Apakah Fadil ingin tidak naik kelas? Tidak Pak. Tidak ya? Ya Pak. Nah, itu Fadil kan sudah tahu. Terus kenapa Fadil tidak mengikuti optimal proses pembelajaran? Ya Pak, saya tidak menyadari akan hal itu. Saya lebih banyak menggunakan waktu saya untuk bermain game. Oke. Main game menyenangkan tidak? Ya Pak. Menyenangkan ya menurutnya Fadil. Betul sekali. Kalau misalkan kita bermain game itu menurutnya Fadil tadi main game memang sangat menyenangkan, seru juga ya. Ya, tetapi pasti ada dampaknya kalau terlalu lama kita bermain game, ya. Coba Fadil ceritakan sepanjang Fadil yang diketahui, kira-kira apa dampaknya kalau kita terlalu lama bermain game? Menurut saya kelamaan main game membuat mata saya sering merasa lebih lelah dan tidak fokus belajar. Betul sekali. Jadi mata lelah perih ya. Oke. Bahkan radiasi yang dipancarkan oleh handphone atau HP itu merupakan bentuk gelombang elektromagnetik. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan Fadil.
Nah, seperti itu kan yang sudah dipelajari di fisika ya? Betul? Ya Pak. Oke. Kalau kesehatan terganggu, adakah pengaruhnya dengan masa depan Fadil nanti? Kalau boleh tahu, setelah tamat nanti Fadil di sini di SMA kira-kira mau melanjutkan kemana? Insya Allah saya mau melanjutkan ke sekolah ikatan dinas Pak. Wah, hebat. Jadi ceritanya Fadil mau melanjutkan ke sekolah ikatan dinas. Jadi Bapak hanya mendoakan ya, mudah-mudahan nanti apa yang dicita-citakan Fadil bisa terwujud. Ya. Kira-kira menurut Fadil, yang perlu Fadil siapkan saat ini agar bisa mewujudkan keinginannya atau cita-cita nanti memperoleh sekolah ikatan dinas itu seperti apa kira-kira? Saya harus belajar dan memperoleh hasil dan nilai yang baik serta bisa lulus tes Pak. Nanti harus belajar lebih giat ya, Ya Pak. karena di persaingan kita di sekolah ikatan dinas itu cukup hebat ya, kuat sekali di sana persaingannya. Ya, orang-orang yang masuk di sana itu adalah orang-orang yang pintar. Selain itu ada yang perlu dipersiapkan lagi selain dari yang tadi yang disampaikan? Ada Pak. Harus lulus tes kesehatan juga. Ya, jadi selain dari tes akademik harus ada juga tes kesehatan. Ya Pak. Ya, itu syarat untuk masuk di sekolah ikatan dinas. Oke. Pertanyaan Bapak sekarang, apakah yang Fadil lakukan selama ini sudah menunjukkan hal yang betul-betul bisa dipersiapkan untuk masuk di sekolah ikatan dinas? Belum Pak. Belum ya? Ya Pak. Oke. Kalau belum, apakah Fadil ingin tetap mempertahankan permasalahan yang sama yang selama ini Fadil alami, seperti tadi kurang aktif mengikuti proses pembelajaran, menggunakan lebih banyak waktunya untuk bermain game dan menonton YouTube ya? Nah, apakah mau mempertahankan seperti ini? Tidak Pak. Saya sadar dan ingin berubah. Oke, bagus. Kalau memang seperti ini, saya sangat menghargai kalau memang sudah sadar dan berniat untuk berubah. Baiklah, kalau begitu, kira-kira apa yang dapat Pak dilakukan setelah ini? Saya akan mengejar ketertinggalan saya dalam pembelajaran, melengkapi tugas yang belum terselesaikan, dan mengurangi waktu untuk bermain game. Oke, Fadil, apakah kamu serius akan melakukan hal yang seperti tadi yang disampaikan? Ya Pak, saya janji akan berubah. Oke, bagus sekali. Bapak sangat bangga dan bahagia mendengarnya. Namun Fadil tidak perlu berjanji kepada Bapak ya. Ya, silahkan Fadilnya berjanji pada diri sendiri sebagai wujud dari komitmen dan kesadaran diri yang seperti tadi yang disampaikan. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Nah, terakhir Bapak ingin tahu kira-kira setelah ini langkah real, langkah nyata kira-kira yang bisa Fadil lakukan untuk memperbaiki nilai Fadil dalam pembelajaran fisika maupun dengan pembelajaran lainnya seperti apa? Saya akan segera melengkapi tugas-tugas yang belum saya selesaikan Pak. Menghubungi guru-guru yang lainnya untuk meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas-tugas saya yang belum tuntas. Terakhir, saya akan mengurangi waktu bermain game saya Pak. Oke, jadi betul sekali tadi ada 3 komitmennya tadi Fadil terhadap diri sendiri ya. Semua untuk pelajaran, semua untuk mata pelajaran, yaitu akan segera melengkapi tugas-tugas yang belum diselesaikan. Kemudian segera juga menghubungi guru-guru untuk diberikan waktu tambahan ya. Dan yang terakhir, silahkan Fadil mengurangi waktu bermain game ya. Apakah ini terpaksa dilakukan? Tidak Pak. Saya akan berusaha dan berkomitmen untuk melakukan itu demi memperoleh hasil yang lebih baik agar saya bisa nanti lulus sekolah dinas ikatan Ya, dinas. oke. Jadi ini betul-betul komitmen dari diri sendiri ya, agar nantinya bisa diterima di sekolah ikatan dinas. Baiklah, Bapak ucapkan terima kasih atas komitmen yang Fadil sampaikan. Apakah ini sekali lagi atas dasar paksaan atau tulus dari diri sendiri? Tidak ada paksaan Pak. Saya tulus ingin berubah atas dasar keinginan saya tanpa dipaksakan. Tanpa ada paksaan ya? Ya, Pak. Oke, Fadil. Ada yang ingin ditanyakan atau ada mungkin hal yang masih mengganjal di hati Fadil, bisa kita diskusikan untuk hari ini? Mungkin sudah tidak ada Pak, sudah cukup. Sudah ya? Ya Pak. Oke, Bapak mungkin untuk diskusi kita sudah cukup untuk hari ini dan terima kasih telah memenuhi undangan Bapak ya. Silakan Bapak Fadil bisa pulang kembali ke kelasnya. Sampaikan salam pada
udah orang tua ya, di rumah. Mudah-mudahan nantinya bisa dikabulkan apa yang menjadi cita-cita dari kalian tadi. Baik Pak, sama-sama. Saya izin keluar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Berikut ini perasaan siswa yang tidak aktif mengikuti PBM karena waktunya lebih banyak bermain game. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufadil Asila. Perasaan saya setelah Pak Darwis melakukan praktek segitiga restorasi, saya sangat lega. Karena setelah Pak Darwis mengetahui saya tidak aktif mengikuti PBK karena main game, Pak Darwis tidak memarahi saya. Akan tetapi, mereka menasihati saya dan mencarikan solusi kepada saya agar lebih giat dalam belajar. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Siswa tidak mematuhi protokol kesehatan di sekolah. Ya, Assalamualaikum, selamat siang. Nah, Alia, Waalaikumsalam Pak, selamat siang Pak. bagaimana kabarnya hari ini? Saya sehat Pak. Sehat ya? Oke, tidak usah tegang ya, relax saja, santai, kita akan berdiskusi untuk hari ini. Kalau Alia dalam keadaan sehat, coba pakai masker dulu. Iya Pak. Dipakai yang benar ya. Iya, kalau boleh tahu Alia rumahnya di mana? Saya tinggal di Dusun Mangasa Pak. Tinggal dengan siapa di sana? Saya bersama keluarga orang tua saya, nenek saya dengan adik saya yang masih kecil Pak. Oh, oke, baiklah. Begini Alia, kira-kira Anda tahu, Alia tahu tidak kenapa Bapak memanggil Alia hari ini di dalam ruangan saya? Tidak Pak. Tidak tahu ya? Iya Pak. Ya, begini, hari ini Bapak menemui tadi, Alianya tidak memakai masker dengan benar. Kemudian Alianya juga pagi berkumpul dengan teman-teman lalu tidak menjaga jarak, ya, dan juga membuka masker saat berbicara, ya, sampai Bapak ingatkan untuk memakai masker. Benar seperti tadi? Iya Pak, benar Pak. Oh, iya. Bahkan tadi di depan ini juga kelihatan melakukan hal yang sama ya. Tidak ada guru yang menegurnya, termasuk barusan juga tidak menggunakan masker. Betul seperti itu ya? Iya Pak, betul Pak. Maafkan saya Pak. Ya, Alianya tidak perlu minta maaf sama Bapak. Nah, tujuan Bapak memanggil Alia ke sini bukan untuk mencari kesalahan ya, tetapi kita akan berdiskusi, kita akan berdialog untuk memperbaiki dan menemukan solusi atas permasalahan yang barusan terjadi di luar ya, dan menemukan solusi atas permasalahan sehingga permasalahan-permasalahan seperti ini tidak terulang lagi, kalau bisa agar lebih baik lagi. Nah, menurut Bapak setiap tindakan yang dilakukan tentu ada alasannya, betul begitu? Betul Pak. Termasuk tadi yang dilakukan Alia hari ini, Bapak lihat kejadian tadi 2 kali Alianya membuka masker saat beraktivitas. Kalau boleh tahu, kira-kira apa alasannya sehingga selalu membuka masker? Soalnya saya merasa tidak nyaman Pak saya menggunakan masker Pak. Soalnya sangat panas dan juga sesak Pak. Apakah Alianya punya sakit bawaan memang seperti ini? Tidak ada Pak. Jadi tidak ada memang sakit bawaannya, sesak tidak ya? Tidak Pak. Tidak. Nah, berarti bukan karena sakit. Iya Pak, bukan Pak. Kalau boleh tahu, kapan saja pakai masker? Hanya saat di sekolah Pak, saat proses pembelajaran saja Pak. Artinya Alia jarang ya pakai masker sehingga belum terbiasa dan membuat selalu maskernya dibuka. Iya Pak, betul Pak. Terus maskernya Alia pakai sekarang biasanya berapa kali dipakai? Saya biasanya Pak memakai satu masker itu Pak 2-3 hari Pak. Kalau 2 atau 3 hari satu masker itu dipakai, apakah tidak tambah pengap? Apakah memang ini tidak nyaman ketika dipakai? Iya Pak, betul Pak. Nah, kalau demikian, apa kira-kira penyebab utamanya sehingga Alia melakukan tindakan menurunkan masker, tidak memakai masker dengan baik ketika berada di sekolah?
Karena saya masih kurang terbiasa Pak saat memakai masker, dan juga masker yang saya pakai itu Pak lebih dari sekali pakai Pak. Oke, baik. Kalau begitu, berarti Bapak sudah tahu alasan kamu melakukan kesalahan seperti tadi atau permasalahan seperti tadi. Bahkan saya juga sudah paham penyebab utama yang mendasari Alia melakukan hal seperti tadi ya, Iya, Pak. membuka masker. Alia, kalau boleh Bapak ingin tahu, masih ingat tidak kesepakatan kelas atau kesepakatan di sekolah kita terkait dengan penggunaan masker? Masih Pak. Masih ya? Ya Pak. Ya. Apa Alia masih ingat? Coba diungkapkan. Seingat saya Pak, selalu menaati prokes seperti menjaga jarak, memakai masker, tidak berkerumunan, dan selalu mencuci tangan Pak untuk menghindari penyebaran virus COVID Pak. Kira-kira apa dampaknya kalau misalkan kita tidak memakai masker dengan benar? Saat kita tidak memakai masker dengan benar Pak, dampaknya itu sangat rawan untuk terkena penyakit terutama COVID Pak. Oke. Selain itu kira-kira masih ada tidak dampaknya? Bisa membahayakan orang lain di sekitar kita Pak. Oke, betul sekali ya. Ya Pak. Apalagi saat ini seperti tadi yang disampaikan Alia, di rumah sedang bersama dengan kedua orang tua ya. Ada nenek yang sudah lanjut usia, kemudian ada adik yang masih kecil. Nah, mereka ini sangat rawan rentan terkena dengan virus COVID-19. Ya. Ya Pak, maafkan saya Pak. Iya. Sekali lagi Alia tidak perlu minta maaf ke Bapak, cukup direnungkan saja di dalam diri ya. Sekarang apakah Alia akan tetap melakukan hal yang sama tadi? Tidak akan lagi Pak saya lakukan Pak. Apakah Alia memang bersedia untuk memperbaiki situasi tersebut? Siap Pak, saya bersedia Pak. Kira-kira apa yang bisa Alia lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Coba ceritakan ke Bapak. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kedepannya saya akan selalu memakai masker dengan benar, menaati prokes demi keselamatan kita semua dan juga keluarga saya di rumah Pak. Oke, baik. Bapak sangat menghargai atas solusi tadi yang Alia tawarkan ya. Apakah solusi ini Alia lakukan dengan terpaksa atau hanya ingin menyenangkan Bapak? Tidak Pak, saya sungguh-sungguh ingin melakukannya dari diri saya sendiri Pak. Baiklah, Bapak ucapkan terima kasih atas komitmen tadi yang Alia sampaikan ya. Ya Pak. Bapak doakan semoga kita semua, terutama Alia, teman-teman Alia, keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Terima kasih Pak. Oke, saya kira Bapak sudah cukup untuk diskusi kita pada hari ini. Terima kasih telah memenuhi undangan Bapak. Baik Pak, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak. Iya, silakan Alia bisa kembali ke kelasnya untuk beraktivitas seperti biasa. Silakan Nak. Selamat. Ya, assalamualaikum, selamat siang Nak Alia. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sehat. Perasaan siswa yang tidak mematuhi protokol kesehatan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwa Sifatul Alia. Perasaan saya setelah tadi melakukan praktek segitiga restitusi bersama Pak Darwis adalah saya merasa sangat lega karena kami telah membuat kesepakatan kelas dan Pak Darwis tidak memarahi saya, tetapi mengajak saya untuk berdialog untuk menyelesaikan masalah, dan saya sudah bersedia untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.